Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi pembelajaran TPS kuantitatif. Nah, karena ini adalah merupakan sesi yang pertama, maka silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk men-share slide PowerPoint saya. Oke, baik. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini yaitu adalah masih berkaitan dengan penalaran. Tapi ini penalarannya kalau yang kemarin adalah logical reasoning, di mana logical reasoning itu dibagi menjadi dua. Dia lebih ke arah penarikan kesimpulan dari sebuah pernyataan-pernyataan. Kalau misalkan analytical reasoning adalah lebih membaca kasus yang ada di soal. Jadi nanti di soal tersebut akan ada beberapa kasus, lalu kemudian dari kasus atau cerita yang ada di soal tersebut kita buat atau kita jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Itu ya yang dimaksud dengan analytical reasoning. Jadi ini adalah berpikir analitis. Seperti itu kira-kira padanan katanya. Nah, lalu tujuan pembelajarannya yaitu yang pasti adalah memahami prinsip daripada penalaran analitis dalam pemecahan masalah. Jadi kalian mampu memahami prinsipnya bagaimana dalam pemecahan masalah. Nah, beberapa prinsip akan disajikan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi ada beberapa langkah penyelesaian yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu adalah sederhanakan dulu informasi yang diberikan dengan menggunakan singkatan atau simbol. Ya, jadi singkatan atau simbol itu kalian buat sendiri juga boleh. Ya, misalnya lebih tua, kalian buat menjadi lebih besar. Lebih tinggi, kalian buat menjadi lebih besar juga, nggak masalah, itu dia. Ya, artinya bahwa apa? Sederhanakan informasi. Karena nanti biasanya soalnya dalam bentuk soal cerita. Jadi sederhanakan informasi tersebut dalam bentuk simbol-simbol yang mungkin kalian pahami sendiri. Karena simbolnya itu tidak berlaku secara universal. Tergantung orang yang menjawab. Yang kedua adalah tandai kata kunci atau keyword yang membatasi situasi. Ya, misalnya bersebelahan, tepat di depan, di belakang, kayak gitu, di sudut. Nah, itu adalah merupakan kata-kata kuncinya. Lalu kemudian yang ketiga adalah pertama sekali buanglah pilihan yang melanggar salah satu aturan. Ya, kalau misalnya kita terlalu sulit untuk menentukan yang mana yang benar, maka buang yang melanggar aturan-aturan tersebut. Oke, baru yang keempat adalah teliti kondisi yang tersurat maupun yang tersirat. Jadi kadang-kadang dia situasinya itu sudah tertulis di situ atau yang tidak tertulis tapi maknanya adalah menuju ke sana. Oke, baru kemudian yang kelima adalah susunlah informasi ke dalam bentuk yang seperti lingkaran-lingkaran ini pilihannya. Bisa dalam bentuk linear ordering, jadi kita susun bagan seperti itu. Bisa dia bagannya dari atas ke bawah, bisa kiri ke kanan, boleh. Atau kita buat dalam bentuk tabel, atau kita buat juga dalam bentuk peta. Gitu ya. Nah, kita akan bahas soalnya nggak terlalu sulit di sini. Ada dua masalah yang saya sajikan. Nah, dari dua masalah ini nanti akan muncul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan analytical reasoning. Jadi ingat langkah pertama adalah sederhanakan dulu informasinya, lalu kemudian tandai kata kunci, baru kemudian kalau misalnya terlalu sulit opsinya, berarti nanti opsi-opsi yang melanggar itu dibuang, lalu kemudian lihat lagi kondisinya bagaimana, lalu kemudian susun informasi tersebut dalam bentuk linear ordering, tabel, ataupun bagan. Ya, oke. Contohnya adalah ini. Soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Di sini nanti akan ada 3 soal yang berkaitan dengan contoh 1 ya. Untuk yang pertama, dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putri dilakukan pengukuran tinggi badan. Anis lebih tinggi daripada Bunga. Tinggi Cantika sama dengan tinggi Esti. Ventia lebih tinggi daripada Dawiyah. Hanya ada 2 peserta yang tinggi badannya sama. Nah, berarti kan ini kasusnya kita bisa sederhanakan dalam bentuk simbol. Ya, bisa saja di sini adalah ada si A, ada si B, ada si C, ada si E, dan ada si F.
ya kan? Nah, berarti Anis itu misalnya adalah A, Bunga itu B, Cantika itu C, lalu kemudian Esti itu E, Dawiyah D, gitu ya. Nah, berarti katanya lebih tinggi, berarti A, ya bisa saja lebih tinggi daripada si B, gitu. Jadi simbolnya ya kita sendiri saja yang paham. Oke, kemudian Cantika sama dengan Esti, berarti C sama dengan E. Lalu kemudian Ventia, berarti Ventia F lebih tinggi daripada si D, gitu ya. Nah, hanya ada dua peserta yang tinggi badannya sama. Itu adalah kata kuncinya. Berarti C itu pasti sama dengan E. Tidak ada lagi orang yang sama tingginya. Nah, ini ya, hanya ini yang bisa kita peroleh karena hubungan antara A, B, C, E, F, D itu tidak bisa dibuat. Nah, maka untuk yang nomor 1, pernyataan yang mana yang pasti salah? Oke, nah yang A, Bunga lebih tinggi daripada Dawiyah. Bunga lebih tinggi daripada Dawiyah. Tentunya tidak bisa ditentukan. Oke, di sini adalah mungkin. Mungkin benar, mungkin juga salah. Oke, Anis lebih tinggi daripada Ventia. Anis lebih tinggi daripada Ventia. Ini juga mungkin terjadi. Tapi tidak tahu ya apakah benar atau salah. Anis sama dengan Esti, maksudnya tinggi badannya ya. Nah, kalau misalnya dibilang di sini Anis sama dengan Esti, Anis sama dengan Esti itu akan melanggar pernyataan terakhir. Hanya ada dua peserta yang tinggi badannya salah. Maka yang mana yang pasti salah? Maka yang pasti salah adalah yang C. Ya, karena Esti itu pasti sama dengan Cantika dan tidak ada yang sama lagi dengan mereka. Kalau yang D, Dawiyah lebih tinggi daripada Anis. Dawiyah lebih tinggi daripada Anis, ini juga masih mungkin. Mungkin benar, mungkin juga dia salah. Dapat ya? Gitu. Jadi yang ditanya adalah yang mana yang pasti salah. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Jika Bunga lebih tinggi daripada Ventia. Oke, tadi kasus nomor 2, ini hanya pada kasus nomor 2 ya, bukan pada kasus general. Berarti B lebih tinggi daripada Ventia, maka apa yang terjadi? Oke, kalau misalnya B lebih tinggi daripada Ventia, kita balik lagi. Berarti kalau tadi di sini, pada kasus yang nomor 2 itu, B lebih tinggi daripada Ventia. Berarti kita bisa menghubungkan antara pernyataan satu dengan pernyataan yang kedua. Jadinya apa? Jadinya adalah A, B, F, D gitu ya. Berarti dari sini maka A, B, F, lalu kemudian D. Nah, kemudian yang tidak bisa ditentukan adalah C dengan si E. Gitu. Tetap di sini ya. Berarti ini hasilnya. Oke, kita lihat bahwa Anis lebih tinggi daripada Dawiyah. Anis lebih tinggi daripada Dawiyah. Benar ya? Oke, berarti jawabannya maka Anis lebih tinggi daripada Dawiyah. Itu sudah bisa ditentukan. Nah, coba kita baca lagi, mana tahu ada dua jawaban yang benar. Kalau yang B, Ventia lebih tinggi daripada Anis. Ventia lebih tinggi daripada Anis, ini jelas pernyataan yang salah. Oke, kemudian Dawiyah lebih tinggi daripada Bunga. Dawiyah lebih tinggi daripada Bunga, ini juga pernyataan yang salah. Cantika lebih tinggi daripada Ventia, ini mungkin. Kenapa? Karena C itu belum tahu hubungannya dengan yang di atas. Oke, jadi ada beberapa kemungkinan jawaban itu yang benar, ada yang salah, dan ada yang mungkin benar, juga mungkin salah. Jadi tidak diketahui nilai kebenarannya. Ingat ya, pernyataan itu harus diketahui nilai benar atau salahnya. Ketika dia tahu benar atau salahnya, maka kalimat itu disebut sebagai pernyataan di dalam logika. Yang ketiga, yang terakhir, jika Cantika lebih tinggi daripada Anis, oke, Cantika lebih tinggi daripada Anis, maka apa yang terjadi? Nah, berarti yang terjadi karena tadi Cantika itu sama dengan E, ya kan? Berarti dia akan lebih tinggi juga dari A, dan akan lebih tinggi A tadi dengan siapa? A tadi dengan B ya, berarti A dengan si B. Pada kasus ini. Nah, pada kasus yang nomor 3, yang tidak bisa ditentukan adalah nilai daripada si F sama si D. Berarti tetap bahwa ini akan terpisah daripada si F lebih besar daripada D atau lebih tinggi daripada Dawiyah. Gitu. Jadi beda soal akan beda kasus, tergantung daripada kasus generalnya seperti apa. Ya, maka yang A, Anis lebih tinggi daripada Esti. Anis lebih tinggi daripada Esti. Jelas ini adalah merupakan pernyataan yang salah.
Esti lebih tinggi daripada bunga. Esti lebih tinggi daripada bunga. Ini jelas adalah pernyataan yang benar ya. Kalau yang C, Cantika lebih tinggi daripada Dawia. Cantika dengan Dawia itu tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Jadi di sini saya tuliskan mungkin. Ya, lalu Ventia lebih tinggi daripada bunga, juga Ventia dengan bunga tidak ada hubungan di sini, berarti dia ya mungkin saja. Nah, yang diminta adalah yang benar, ya, berarti yang benar adalah yang B. Paham kira-kira untuk kasus yang pertama di 3 soal ini? Paham, Sir. Paham, Sir. Ya, oke, itu dia. Jadi nggak ada teori khusus gitu, nggak ada rumus khusus untuk menentukan, enggak ya. Berarti caranya adalah baca informasinya. Kemampuan kalian untuk membaca informasi, lalu kemudian membuat penyederhanaan dari informasi tersebut. Oke, next. Kasus yang kedua, di mana ini adalah merupakan kasus yang terakhir. Jadi kita cepat saja hari ini. Lalu ada Sally, Shirley, Laura, Tommy, dan Sandy. Jadi mirip-mirip namanya, hati-hati. Masing-masing mengambil permen dari sebuah toples. Pertama, 4 anak mengambil 1 permen rasa susu. Oke. Rasanya ya, susu. Kemudian Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan oleh anak-anak lainnya. Shirley hanya mengambil 1 permen, yaitu adalah permen rasa anggur. Setelah itu, selain Shirley, hanya Sally dan Sandy yang tidak mengambil permen rasa kopi. Oke, jadi ini kasusnya lumayan jelimet gitu ya, lumayan rumit juga. Nah, kasus ini akan lebih sederhana kalau misalnya kita gunakan tabel untuk menyelesaikannya. Oke, jadi salah satu penyelesaian penyederhanaan konsep selain daripada linear ordering kayak tadi, lebih besar lebih kecil, itu namanya linear ordering. Nah, yang kedua yaitu adalah bisa juga dengan tabel ya. Nah, berarti nanti dari sini adalah ada siapa? Ada Sally. Lalu kemudian ada Shirley. Lalu kemudian ada Laura. Ada Tommy dan ada Sandy. Oke. Mereka permennya apa? Susu, coklat, anggur, dan kopi. Jadi akan jauh lebih mudah kalau misalnya kasusnya dibuat dalam bentuk tabel. Oke. Oke ya, katanya tadi adalah 4 anak mengambil 1 permen rasa coklat. Rasa susu. Oh, ini ada 4, tapi nggak tahu siapa yang ngambil. Pokoknya intinya ada 4 orang. Kemudian Shirley Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan anak lainnya. Siapa? Shirley enggak. Tommy juga enggak. Tapi anak lainnya ngambil ya. Kan gitu ya berarti. Shirley Tommy tidak mengambil rasa coklat seperti yang dilakukan oleh anak lainnya. Berarti anak lain ngambil. Udah, Shirley hanya mengambil 1 permen. Shirley hanya mengambil 1 permen, yaitu adalah rasa anggur. Oke, berarti di sini pasti tidak akan mungkin susu, tidak akan mungkin kopi untuk Shirley. Lalu setelah itu selain Shirley, hanya Sally dan Sandy yang tidak mengambil permen rasa kopi. Sally nggak ngambil rasa kopi. Sandy juga nggak ngambil rasa kopi, ya kan? Selain Shirley, oke, Shirley memang nggak ngambil permen rasa kopi, Sally juga enggak, Sandy juga enggak. Berarti yang lain ngambil, Laura ngambil, si Tommy ngambil, gitu ya? Oke. Berarti kita simpulkan bahwa untuk yang ngambil permen susu, karena tadi ada 4 orang, di sini ada 5 orang, ya kan? Berarti Sally pasti ngambil rasa susu, Laura juga ngambil rasa susu, Tommy juga ngambil rasa susu, Sandy juga ngambil rasa susu. Anggur belum diketahui ya. Kayaknya tadi ngambil ya. Oke.
Itu. Jadi kalau Sally apakah ngambil rasa anggur? Nggak tahu. Lalu kemudian Laura juga nggak tahu, Tommy juga nggak tahu, Sandi juga nggak tahu. Jadi ada informasi yang blank, yang kosong. Oke, tidak diketahui nilainya. Oke, coba ya. Siapakah yang mengambil satu permen rasa kopi dan satu buah permen rasa susu? Kopi satu, susu satu. Oke, berarti ini kalau misalnya kasusnya kayak gini berarti ini kosong. Ya kan? Iya sih. Oke, berarti nanti siapa? Si Tommy. Laura dan Tommy. Dan Laura dan Hah? Tommy. Kopi sama siapa? Susu kan? Tommy, Sir. Iya, Sir. Laura dan Tommy. Kopi, susu. Kalau Laura ada coklat. Tommy, Kalau di Sir. sini yang pasti itu adalah si Tommy ya kan? Karena kopi sama susu berarti Tommy. Kalau Laura dia akan dibilang bahwa dia ada ngambil satu lagi yaitu adalah si coklat tadi ya. Oke. Next. Yang kedua, siapa yang mengambil 3 permen? Balik lagi deh. Yang ngambil 3 permen. Iya benar, Laura. Kan? Ya, berarti anggur tadi udah bisa langsung ya. Nah, itu makna tersiratnya. Jadi kalau misalnya anggur tadi masih blank di sini ya kita langsung dia bahwa nggak ada di sini. Karena tidak ada keterangan itu berarti tidak ada juga. Kalau pada kasus yang contoh 2. Berarti jawabannya adalah si Laura untuk soal yang nomor 2. Siapa 2 orang yang mengambil permen dengan jumlah dan rasa yang sama? Jadi jumlahnya sama, rasanya juga sama. Siapa? Jumlah Sally dan Sandi. Iya, Sally sama Sandi. Jumlahnya 2, rasanya juga susu dan coklat ya. Oke, Sally sama Sally, Sandi. Sandi and Sally. Oke, yang terakhir, jika dihitung keseluruhan, berapa jumlah permen yang telah mereka ambil? Berapa jumlah permen yang telah mereka ambil? Kita balik. Di sini ada 2. Sini ada 1, 3, 2, sama 2. Oke, berarti 6. 10, Sir. Ya, tambah 4. Berarti totalinya mereka sudah ngambil 10 permen. Gitu. Berarti jawabannya adalah 10. Oke, seru ya kalau misalnya kayak gini. Artinya apa? Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya kalian salah di satu persepsi, maka untuk soal-soal berikutnya dia akan menjadi salah. Makanya untuk persepsi penyederhanaan bentuk itu harus benar terlebih dahulu. Ini tuh kayak soal yang secara keseluruhan gitu loh. Dia terkait antara satu soal dengan soal yang lain. Ada kasusnya yang terkait kayak nomor contoh 2, ada kasusnya yang lepas. Kalau kasus yang lepas itu kayak gini. Jadi dia ada yang general, ini general. Udah, lalu kemudian ada dibagi-bagi per kasus, per soal gitu. Ya, jadi keuntungannya kalau misalkan dia dibagi per kasus, kalau misalnya kita salah di nomor sebelumnya, itu tidak akan berpengaruh sama kesimpulan kita di nomor yang berikutnya. Tapi kalau misalkan kayak gini, kalau kita salah di general, karena dia semuanya sama dari nomor 1 sampai dengan nomor yang terakhir tadi, maka kalau misalnya ini salah, maka nanti yang lain-lainnya juga pasti akan salah. Itu ya. Keuntungan dan kelebihannya kalau misalnya dibagi per kasus atau misalnya dia tidak dibagi per kasus, hanya punya kasus universal yang ada di soal tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira nak? Nggak ada? Tidak ada, Sir. Oke, siap. Berarti nanti silakan kerjakan diskologinya. Diskologinya nanti ada 5 soal. Di 5 soal itu dibagi menjadi 2 kasus. Ya, jadi ada 1 kasus yang isinya 3 soal dan ada 1 kasus yang isinya adalah 2 soal. Jadi semakin sering kalian menjawab TPS, maka akan semakin lebih oke lagi dalam menjawab soal-soalnya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.